Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Peserta bahasa Arab Al-Qur'an sama berdoa. Waftah alaina hikmataka Ansyur wa alaina nasina ya zal jalali wal ikram. Allahumma zidna ulumana, Allahumma zidna ulumana. La siyama ulumal Quran, ya. Sekarang ini yang merah ini ayat, maksudnya lawan dari di atas. Kalau yang sekarang, alam tara kaifa daraballahu masal kalimatan thayyibah. Masalah kalimatan thayyibah kasyaj hasabitu wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha. Tu'ti ukulahan, ya. Tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha. Baru ini jalannya. Wa yadribul amthal ala nas yatazakkaru. Baru ini khabisatin lagi. Jadi kalau ini ada waw, berarti ada yang diulang. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan khabisatan. Nah, gitu ya. Kalau yang di atas, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah. Bla 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 sampai ke bawah. Ada waw di sini. Berarti diulang lagi alam, tapi ya waw dengan dipendekkan saja bisa. Jadi kalau enggak kan alam tara kaifa daraballahu masalan asyjaratin khata. Terus apa bacanya? Coba dibaca dulu. Auzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa masala kalimata Wa masalu wa masalu kalimatu Quran. Wa masalu kalimatin khabisatin. Kalau di atas kan alam tara. Di atas alam tara. Al-Kahfi ya? Kalau di atas kan alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan. Nah, itu surat apa? Jadi ini surat apa? Surat apa Al-Kahfi ya? ini? Ibrahim, ya? Hah? Bukan. Ibrahim. Surah Ibrahim Kalau ayat salah, Ibrahim ayat berapa? 27. 27 apa 7? Hah? Sekarang 24 sampai 27. Oh, Berarti sudah 27-nya enggak? Dekat setempuk. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan masalan kalimatan thayyibatin. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin wasabitu wa far'uha tu'ti ukulaha wallahul amsala yatazakkarun. Oh, 28. Kalim. 28. Ya 28 nih, ya. Alam tara bukan wa masalah ya? Wa masalu lagi, nak. Oh, 26. Kalimat Wa baru. masalu kalimatin khabisatin. Apa wa masalu, ya? Wa masalu kalimatin khabisatin
Jadi ini mau ya, itu coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa masal. Halo? Nah, ya, coba baca. Wa masalu kalimatin khabisatin Nah, itu wa kasajaratin masal. khabisatin. Khabisatin. Jadi kan ada wawunya di sini. Jadi disambungkan mana itu? Kalau di atas kan alam tara kaifa daraballahu masalan. Nah, masalan karena dia maf'ul, masalan kalimatan thayyibah. Nah, baru kasyajaratin thayyibatin. Asluha sabit far'uha. Itu selesai. Baru di sini wa masalu. Jadi sebenarnya ini menjadi pokok kalimat lagi. Enggak jadi maf'ul dia. Wa masalu maka dibuat dia wa masalu. Baru di sini kalimatin mudhafun ilaih. Ini pun baru khabisatin. Khabisatin. Kalau khabisatin berarti sifat dari kalimatin. Jadi kalau ini kalimat baru berarti penjelasan baru. Kalau kalimat yang baik, kalimat sudah diuraikan. Itulah tauhid, akidah, keyakinan. Jadi, kalau keyakinan yang sudah beriman itu kan disimpulkan kalimat thayyibah itu adalah la ilaha illallah. Itu persis seperti pohon yang kokoh, uratnya tengah terhunjam ke bumi, batangnya besar, menjulang ke langit, kemudian berbuah setiap musim. Berbuah setiap musim berarti akidah begitu juga. Itu akidah yang baik. Nah, sekarang lawannya lagi. Wa masalu kalimatin khabisah. Kalau ini perumpamaan. Nah, misalkan dan perumpamaan kalimat yang jelek lawan dari kalimat yang baik tadi. Berarti kalau jelek apa jadinya isinya itu? Kalau di atas kan bertauhid, berarti bulat keyakinannya, sudah ada ilmunya bahwa Allah, bahwa yang mengendalikan, yang menciptakan, yang segala-galanya adalah Allah. Kemudian diterangkan Allah dalam Al-Quran, tidak ada seumpamanya, lam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'. Pokoknya wahdaniyah, kan begitu. Sehingga berbuahlah itu, semuanya bisa berguna dalam hidup. Ini lawannya, kalimatin khabisah. Khabisah ini kalau banyaknya nanti khabais, khabisah, khabisatani, khabais. Ya. Terus baru ada di sini penjelasan, tapi tidak dibuat oleh beliau. Berarti dia mungkin sudah maklum apa maksudnya kalimatin khabisah. Apa bacanya? Wahia syarik. Jangan. Ini kalau sudah seperti ini, kalau dibuat fi'il madi, tidak mungkin. Yang mungkin ini adalah masdar dari fi'il madi. Masdar dari syaraka. Cobalah kalau dilihat kamus mungkin syaraka yasriku mungkin ya, mungkin yasriku. Enggak ada yasruku ya. Yasruku enggak ada. Syarika yasriku, baru masdarnya apa? Syarkan. Syirkan. 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 Sekarang dia berfungsi sebagai apa di sini? Setelah ada hiya. Hiya sebagai apa? Kan dhamir. Isim. Kalau ini diganti ya, misalnya ini diganti betul-betul dengan ya, ini karena sering seperti itu, nompang lah ya. Ini ya, jabatannya dalam kalimat. Mubtada. Kalau ini sudah
ada. Ini Ini dia khabarnya. apa? Khabar. Kalau membaca khabar, gimana caranya membaca Syirkut. Ya syirkun. Boleh ini syirkun, nggak ada yang melarang. Kalau syirku pun boleh, tapi syirkun ya, syirkum. Digabung dengan ba. Wahya syirkum bil. Ini sudah pasti dapat. Jadi apa maksud kalimatin khabisah? Kalimat yang jelek diterangkan oleh Pak Nawawi. Wahya dan dianya kalimat khabisah itu adalah gitu. Syirkum billah. Apa arti syirkum billah? Syirik. Syirik kepada Allah. Ya. Syirik. Jadi dibuat gandengannya, dibuat persamaan. Jadi dalam hidup orang yang kalimatin khabisah, berarti dia bergandeng keyakinannya. Berarti yang disembahnya, yang dikaguminya Allah ya juga, tapi itu ya juga gitu. Jadi itu namanya orang itu mempunyai seperti pohon kalimat yang buruk. Ini ada dijelaskan di bawah. Terus apa penjelasan kalimatin khabisah itu? Ini ayat yang merah-merah ini kan ayat. Wa masalu kalimatin khabisatin, terus apa? Kasyajaratin khabisah. Iya, kasyajaratin khabisatin. Jadi Allah membuat contoh itu supaya mudah. Satu pohon yang baik, yang satu lagi pohon yang jelek. Jadi tanaman yang jelek atau pohon yang jelek. Apa pohon yang jelek? Itu dia. Ini dibuatnya contoh kal. Ini dilihat kamus maunya dulu. Sejenis tanaman, berarti tanaman kalau di atas itu kan dibuatnya an-nakhlah kemarin. Kurma kan? Mana itu, lihat lagi ke atas kembali. Ini nih. Kasyajaratin thayyibatin wahia. Ini kan. Wahia an-nakhlatu. An-nakhlatu. Nakhlatu apa kemarin? Kurma. Bahan ya batang. Kalau di sini lawan dari yang baik itu pohon baik. Berarti di sini wahia syirku billah kalhan atahin kalhinzali. Tapi lihat sebentar, kalau lihat kamus ya kalau melihat kamus lihat ha sama nun ya, alif bata sinjara ro ini dia hanzal hanun mim nun hanzal za ini 110 111. Iya, enggak ada kamus ya. Enggak tercover. Tapi belum tahu ya, kita yang belum sudah habis. Hanzal sudah ayat. Atau dia kata serapan dari ada penambahan ini kali ya? Atau ada kata dasarnya? Iya, itu kata dasarnya pun hanzalah itu asli. Berarti hanzalah ini berarti pokoknya tanamannya. Kalau ini disebutnya apa ini? Kaswat juga ya. Jadi ini pohon. Diterangkannya lagi sini ya. Berarti bisa dipahami seperti taman hanzal dan kaswat. Kaswat ya. Hanzalah, kaswat, baru diterangkan oleh beliau lagi apa itu wahia dan dianya, baru si nabatun tanaman kan, kabar ini dari hia. Nabatun yang tanaman yata'allaq yang tergantung, yang berhubungan dengan
yang berhubungan dengan bi aqsanis syajar min ghairi gitu ya, min ghairi ayyadriba bi arki fil ardi. Sudah paham kita itu. Begini maksudnya. Hanzalah kaswat ini tempel sama termasuk Pak. Enggak kedengaran. Enggak, tadi putih-putih. Internet. Oh iya. Apakah berarti nama yang tidak berurat ke apa? Yang tidak berurat ke tanah, menompang dengan dahan-dahan pohon. Oh, benalu, kayak benalu. Ya, benalu, pokok sake, pokok macam-macam lah. Itu contohnya dibuatnya. Ini maksudnya Hanzal. Coba kita lihat spot ini ya. Boleh agak ada panduan sedikit. Kalau Hanzal tidak ada. Kalau kaswat K ya. K dengan shin. Ini ada kaba. Ini level kamus ini ada yang lengkap. Itu yang saya sebutkan munjid. Sama kombi. Ini kaswat. Ini kan namanya untuk kamus pemula. Tapi nggak apa-apa, cobalah belajar melihat kamus-kamus Mahmud Yunus, beli kaswat. Di sini ini sa yang ada, sa takasur. Ini ada satu kasib, kasyapa, kasukilana, ada juga tanaman yang mungkin dicontohkan karena Nawawi ini lama di Makkah, dia bisa mengambil contoh dari buku-buku ini. Nggak ada di sini. Cuma itu sudah dicontohkan saja. Di sini yang ada kata-kata hanya 2, kasyif sudah terus. Itu aja yang ada, malah kasyif. Kasyif artinya kan yang tebal, yang lebat, tidak jarang. Jadi berarti itulah pengertiannya. Dianya Hanzal ini ataupun kaswat ini nabatun. Nabatun berarti sejenis tanaman juga. Nabat. Tergantung bi aqsani dengan dahan-dahan syajar. Dengan dahan-dahan pohon. Min ghairi dari tidak atau memasukkan dianya uratnya pada bumi. Jadi menempel saja sama taman. Apa namanya itu? Parasit ya? Iya, parasit. Ya, parasit. Kalau kayak benalu kan dia bisa jadi ube, Pak. Kayak benalu kan bisa jadi ube. Iya, jadi ubat. Cuma dia kan maksudnya nggak ada kuat apanya. Memang jadi kuat, tapi kan itulah pengertiannya, dia selain menompang berbuat gitu. Baru di sajaratin, kalau baris 2 ini maka dikasih kadang-kadang tanwin di sini, nun berbaris jadi itu maka dibaca orang kasajaratinis. Ini kan lihat dalam Quran kan begitu dibuatnya enggak? Coba lihat. Bagaimana bacanya ayat kasajaratiniz ya? Ya. Itu. Kasajarat. Tusat. Ya, kasajaratiniz tusat. Tusat. Jadi ini kan ilmadi nih. Ilmadinya ini tambahannya ini tambahan ini ya, tambah. Yang tambahannya ini tambahan juga ini. Kalau aslinya yang mana? Jasad. Ya, jasa saja.
Kalau ta ini kan menandakan balik ke sini nanti. Iya, ke iya. Nah, iya. Jadi asal apanya 3 hurufnya sebelum ditambah jasa. Nah, jasa baru ditambah ijtasa. Nah, jadi ijtasa. Jadi itu kalau di sini baris 2 maka kasajaratin ijtasat tusat ya. Kasajaratin tusat. Nah, tusat. Jadi Tusat. ya ijtusat. Ijtusat. Ya. Tapi di sini dibuat ai sama Pak Nawawi. Ya, ada keterangannya ai. Apa arti sajaratin khabisah, pohon yang jelek? Berarti pohon yang jelek yang nompang-nompang tadi berarti tidak tetap ai itu artinya ai lihat ke bawah. Ai itu. Istausalat. Istausalat ini berarti sampai atau tersangkut. Artinya tersangkut dia. Jadi hanya tersangkut. Jadi ini istausala bertambah alif sinta, wasalat sampai. Jadi dia hanya tergantung-gantung gitu ya. Kalau terjemahnya apa dibuat di situ? Pohon yang jelek yang tidak tetap kan? Ya, yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak tetap tegak gitu. Ya, tidak tetap. Ini baru ini. Min huruf jar, fauk ini zarab ini. Maka atau aslinya tetap fauqa, tapi karena ada huruf jar maka fauqi. Kalau ini wajib baris bawah karena dimazrubkan oleh fauqi. Kalau ini zarab, kenapa baris bawah? Karena ada min. Jadi kalau pengertian sini tidak tetap dari atas bumi. Dari atas bumi. Jadi tidak tetap di permukaan bumi. Di sini ada masdar dari kana. Terus li mana li? Ini li kauni. Keduanya? Ini ya. Kedua ini kan kana. Iya, kana. Kalau itu kan 2, kauni bukan bentuk 2. Oh, enggak lah. Kan asli itu kana. Saudara kana. Tapi dia bukan cuma ada nanti muftanya khabarnya gitu terus. Jadi likauni karena keberadaan uruki, uruk kan bentuk banyak dari arkun itu artinya urat. Jadi karena keadaan urat-uratnya pohon tadi di mana biwajhil ardi, pada wajah bumi. Jadi permukaan di atas saja. Dangkal. Ya, ai dikasih lagi di sini. Dan disiram ST. Leisa, lihat ya. Kalau leisa kan saudara kana ini. Cari apanya ini dulu, isibnya atau muftadanya. Jadi kalau laha ini sudah jelas khabarnya. Jadi dahulukan khabar dari muftadanya. Leisa laha, berarti ini dia muftadanya. Apa bacanya nih? Coba. Usalli. Kalau sali aku aku beri. Asli. Kalau muftada dari Laisa? Aslu. Ya, jadi Laisa laha ini kabarnya itu balik ke pohon-pohon tadi, urat-urat tadi. Jadi Laisa laha aslu. Baru diulang lagi di sini. Wala iraku. Ini mengulangkan iraku. Sama duduk aslu dengan iraku. Jadi Laisa laha aslu wala iraku. Jadi tidak ada baginya pohon-pohon yang di atas permukaan bumi tadi apa? Urat-urat tunggangnya atau terhunjamnya, dan tidak ada pula uratnya yaghusu fil ard, yang tertanam di bumi. Jadi tidak ada tertanam di bumi. Ini banyak bahasa-bahasa yang baru ini. Akhir tidak tertanam itu bagaimana?
Nah, Batas. batas itaha. Maka kekokohannya, maksudnya untuk tertanam pada bumi, kemudian dia kokoh pada bumi, jadi nggak ada. Itulah sajaratul limusakkilah. Itulah pohon karena sulit, karena apa namanya? Karena kejelekannya. Karena itulah pohon. Jadi Pak Nawawi ini banyak menerangkan, pokoknya kan bisa kita pahami. Memang kalau dulu kalau nggak dibaca tafsir ini ada Bapak itu gitu. Pohon pisang aja. Pohon pisang sedikit saja cacing menari sudah tumbang katanya. Oh, jadi kalau ini nggak, jadi banyak contoh dibuatnya. Jadi maka tasmid itu artinya tidak kuat, ya tidak kuat pohon itu untuk berdiri, maka sulit. Muskilah. Baru di sini dicontohkan kadzalika syirku. Maka seperti itulah syirik dengan Allah. Itu bias namanya. Di mesin apa namanya itu, konversinya itu apa, konversi apa yang tenaga bulat, yang apa itu enggak bulat gitu. Konversi apa namanya, konversi apa tuh, enggak bulat, jadi sehingga tenaga mesin itu enggak kuat, pecah dia, maksudnya enggak bulat, enggak fokus ya, enggak fokus. Jadi kalau misalnya padat, ya mungkin itu di dalam piston itu. Kalau piston sudah lama, ya karena Ustadz sering juga memperbaiki apa dulu. Jadi kalau pistonnya sudah lapang, tenaganya pun kurang. Haus lah kalau iya, haus. Bocor jadinya tenaganya. Ya bocor, tenaga nggak kuat. Tapi kalau pistonnya padat, baru kuat. Bule fokusnya. Bertenaga. Sini kan berarti ngambang ke sini ya juga, ke sini ya juga gitu, bercabang deh. Contoh kalimat yang jelek itu contoh yang tidak bertauhid. Bertauhid berarti dia kadzalika syirku billah laisa lahu. Tidak ada baginya. Ini walaupun bentuk perempuan ini tapi laki-laki. Itu maka laisa ini. Kuah begitu juga, sama itu. Kuah. Jadi salahu, tidak ada bagi orang yang syirik tadi hujah. Hujah itu pertahanan, wala kuah, dan tidak ada kekuatan. Ya, jadi tidak ada kekuatan. Kalau misalnya hanya kepada keyakinan menyembah batu atau keyakinan, ya kan payah juga. Tapi kalau sudah keyakinan kepada Allah, ya memang itu berat juga. Maksudnya kok enggak ditolongnya saya? Begitu pikir orang. Padahal seperti itu. Jadi kalau bertuhan kepada Allah, ya yakinlah kalau dirian ditolong di dunia pun mungkin tidak ada pertolongan, tapi itu untuk kebaikan di akhirat di dunia, kan gitu. Yang payah memahami orang. Ya, pakadzalika syirik billah, laisa lahu hujjah. Apa dibaca nih? Hujatan, hujatun, hujatin. Kalau ada laisa, berarti kalau isim hujatulah. Hujatun. Itu juga gini. Maka wala kuatun. Iya, kuatun. Jadi ini dulu kan ada lanapis jenis. Tapi lanapis jenis ini tidak berlaku dia. Karena ada laisa. Itulah ya, jadi ini sekadar pengulang seperti laisa saja itu. Jadi laisalah hujjatun wala kuatun. Bagi orang yang tidak kuat akidahnya, berarti samalah seperti pohon tadi, ya. Enggak kuat uratnya tadi. Itulah yang perlu kita pahami, caranya itu supaya kuat pula. Kan itu bagaimana supaya bertauhid. Jadi kalau menurut hemat Ustadz, setelah berdasarkan membaca ayat itu banyak mendorong kita, misalnya Allah yang menurunkan hujan, Allah yang mempergantikan siang dan malam, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, gitu. Tapi kalau ada misalnya dipahami lain dari itu, penyebab mati itu ini, penyebab hujan itu ini dari kajian ilmu. Jadi
tidak ada apa lagi, ya memang sudah begitulah alam. Ada yang begitu. Ya, itu memang itulah kita yang Maha Kuasa itu tidak sempurna. Itulah yang berpendapat gitu pula lah hidupnya. Ini ada keterangannya lagi. Ma-nya itu manafi nih. Jangan harta ini ya. Malaha, dijarakkan sedikit ya. Ada. Malaha, kalau didekatkan sangka nanti mal harta pula. Ma tidak. Ini sudah dahulu. Ya, sudah dahulu pula ini. Apanya? Jar majrurnya. Jadi sebenarnya kalau ditarik di sini ma min qararin laha, gitu. Ma qararin laha. Tapi karena laha itu perlu balik ke pohon, itu maka dibuat. Ini ayat malaha, tidak ada baginya pohon yang jelek tadi, min qarar, dari untuk tetap qarar, kan qarar ikrar kalau kita qarar. Ini ada apa tafsirnya? Apa maksudnya maksudnya di sini, kalau di sini malaha min qarar berarti sabitin alal ard. Sabit ini arti tetap. Ya, sabat ya. Sabat ya. Sabat ya, sabat ala wajhil ard. Tidak ada kedudukan atau tetap di permukaan bumi. Terus pala yakbalu ma'asyirki amal. Yukbal ya, yukbal ini. Maka tidak terima bersama syirik itu apa yang tidak diterima disambilkannya. Tidak diterima di situ, tidak diterima. Tidak diterima itu amal. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang bersyirik sifat yang bukan betul-betul karena Allah, maka tidak ada diterima. Habis baru di sini dijelaskan apa ini yusabbitu. Kenapa dibaca yusabbitu? Karena dia mubtada. Mana mubtada pula? Kita Sudah jelas kan ini sudah ya ini. Kalau pakai yusabbitu, filmnya kan sabar. Mudhari'nya yusabbitu. Sabat tetap. Di yusabbu kan. Yang mana film mudhari. Iya, yang ini film mudhari. Kenapa Allahu dibaca gitu? Karena fa'il. Fa'il. Allah menjadi fa'il. Jadi menetapkan atau akan menetapkan atau selalu menetapkan siapa? Allah. Yang ditetapkan Allah siapa? Alladzina amanu. Orang-orang yang telah beriman. Dengan ditetapkan Allah orang beriman itu bil qauli sabit. Ini perlu ditafsirkan ini. Dengan perkataan yang tetap. Perkataan yang tetap bil qauli sabit, ditetapkan Allah lah orang perkataan tetap. Apa itu perkataan tetap? Ini tafsirnya lagi. Maksudnya allazi yusabbitu bil hujjah, yang mana menetapkan dianya Allah dengan hujjah di sisi mereka. Ada alasan, misalnya itulah kalau misalnya kita kan kepada Allah, sementara Allah nggak bisa dilihat mata, nggak ada bentuk. Sementara ada orang sama-sama kita hadapi seperti Ibrahim menghadap ayahnya. Kok disembah juga ayah ini kan nggak bisa mendengar, nggak bisa bermanfaat. Jadi kalau sekiranya di debat ayahnya pula, kamu bagaimana? Tuhan kau itu, Tuhan aku itu menjadikan bumi langit. Mana ya itu makanya dia perlihatkanlah Tuhan
apa enggak? Jadi untuk bertarung akhirnya, ya memang kalau bertuhan sama Allah, ya memang seperti itu. Akhirnya ada hujah. Memang hujah ini kadang-kadang bisa diterima orang, bisa tidak. Itu makanya itu. Itu maksudnya tetapnya. Wa tumakkinu, dan mungkin, berarti menempati ini kan makan. Maka dibuat makana tumakkin. Menempati dia hujah tadi pada hati mereka. Ini di sini digambarkan oleh almarhum. Apa maksudnya itu yang tadi yang bil qauli sabit ini? Wa huwa syahadatun. Itulah pengakuan. Ini pengakuannya. Apa itu? Allah. Halo. Ya. Ini dia pengakuannya. Apa ini? La ilaha illallah. Itu yang bil qauli sabit. Yang bil qauli sabit itu ya. Panjang di belakang baru nampak. Disebutkannya bahwa tidak ada yang disembah, tidak ada yang dibadahi, tidak ada yang dikagumi, tidak ada yang disegani, tidak ada segalanya kecuali Allah. Untuk kenal Allah inilah maka kita belajar terus. Sebenarnya enggak sulit ya, yang menjadikan, yang apa. Cuma bagi orang yang enggak, itu memang sudah gitu, enggak perlu pelajari, memang sudah ada, adanya begitu aja katanya. Itu yang tertutup mata hati. Kita enggak Allah. Itulah ini maksudnya bil qauli sabit itu. Jadi menetapkan Allah, orang-orang beriman dengan qauli sabitnya. Qauli sabitnya ini hujahnya bahwa tidak ada Allah, tidak ada Tuhan, tidak ada yang dikagumi, tidak ada yang disembah, diibadahi kecuali Allah. Di mana ditetapkan Allah ucapan itu? Fil hayatid dunia. Jadi pada hidup di dunia. Di hidup dunia yang penting dulu. Kalau hidup dunia sudah kuat, menurut, maka di sini pala yazaluna. Kalau diartikan ini ya, maka tidak hilang mereka. Kalau tidak hilang apa artinya? Tidak hilang ya, masih ada. Tetap. Itu makanya gitu. Maka tetaplah mereka. Itu maka kalau diartikan ini lurus ya, maka tidak hilang. Maka diartikan orang, maka senantiasa mereka. Antil kasyahadah. Dari syahadat itu. Itu makanya kalau orang sudah mengaku bersahadat, dia betul-betul asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu, ini kan kesimpulannya. Kalau sudah bersahadat, berarti sudah tetap. Iza aftatanu, apabila mereka diuji, kan fitnah ini. Ini asal katanya fatana, fitnah ya. Tapi tambahan, apabila mereka difitnah fidinihim, ya dalam agama mereka. Jadi apabila difitnah mereka tetap juga berhujah. Contoh Zakaria. Siapa maksudnya? Seperti Nabi Zakaria. Wa Yahya. Itu siapa lagi? Yahya. Selanjutnya lagi. Jarjis. Siapa Pak? Itulah berarti Nabi mungkin. Kalau Nawawi lah Samsun. Ini mungkin Samsun Delila yang difilmkan orang itu. Jangan inilah. Pokoknya dibuat oleh itu Samsun. Samsun. Ada yang Samun ya. Ini kan yang ditulis oleh Imam yang ditulis oleh Pak Nawawi. Sebab Imam Nawawi ada juga ini ya. Itulah orang yang kuat berhujah. Ya, contoh dibuatnya Zakaria, Yahya, Jarjis dan Samsun. Dan begitu juga wallazina fatannahum, orang-orang telah diuji mereka. Siapa itu? Ashabul Ukhdud. Kan ada baca cerita Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud ini orang yang kisahnya kalau orang yang beriman itu lewat di situ kan digali orang lubang, orang duduk-duduk di situ, ada digali lubang, dihidupkan api, begitu orang lewat masukkan ke lubang itu sekali. Itu namanya peristiwa Ashabul Ukhdud. Orang-orang itu kan diuji, tapi walaupun begitu mereka tetap juga. Jadi ditetapkan perkataan di dunia, terus ditetapkan pula di akhirat. Ini panjang nanti cerita ditetapkan akhirat ini.
Atau jelas pengertian tetap di dunia, pengakuan tetap kalau seperti siapa si Bilal, tetap dia mengatakan ahad, 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 walaupun dihimpit dadanya dengan batu besar di padang pasir yang panas, tetap mengatakan ahad, ahad. Nah, itu. Jadi itu orang maksud dari ayat ini yusabbitullah, ini ya, yusabbitullah di bawah mana tadi itu? Ini yusabbitullahu allazina amanu bil qauli sabiti fil hayatid dunya, itu baru nanti wapil hayatil akhirah atau fil akhirah. Fil akhirah ini nanti pengertiannya kalau ini sudah digambarkan mulai ditanya dikubur oleh mungkar nakir. Kalau orang yang sudah ditetapkan bisa dia menjawab dengan baik. Tapi kalau enggak tentu kabur gambar ya. Itu nanti akan dipelajari. Nah, inilah pelajaran kita dengan membaca tafsir ini. Ya memang tentu namanya belajar. Belajar itu kan kadang-kadang ingat pelajarannya, kadang-kadang tidak. Kan terbayang kita orang pemula ya. Itu makanya Ustadz merasa bergembira juga. Ya diajarkan 10 sekurang-kurangnya 2. Yang 100% dapat itu nanti pun belum tentu. Jadi amat terus juga belajar ya. Ilahuna faqat intahaina ila liqa' masalamah nad'u ila Allah. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna hikmah wa taqwil. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha anta subhanakallahumma wa bihamdika dulu. Banyak lupa juga, sudah biasa kan? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Ustaz.